Baiklah, ada 3 poin penting yang akan kami bahas. Yang pertama itu terkait dengan pengertian uji autokorelasi. Yang kedua itu ada dampak autokorelasi. Dan yang ketiga itu ada langkah-langkah dari penggunaan SPSS. Jadi, apa itu autokorelasi? Nah, menurut Ghazali 2013, uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi linear ini terdapat korelasi antara pengganggu pada periode T dengan kesalahan pada periode T1 atau sebelumnya. Nah, autokorelasi ini muncul akibat observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Untuk data time series autokorelasi sering terjadi, tapi untuk data sampelnya crossing section jarang terjadi karena variabel pengganggu satu berbeda dengan yang lain. Selanjutnya, cara mendeteksi autokorelasi itu dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, itu ada Durbin-Watson atau uji DW. Nah, pengujian autokorelasi ini dapat dilakukan dengan membandingkan nilai statistik hitung Durbin-Watson pada perhitungan regresi dengan statistik tabel Durbin-Watson pada tabel. Nah, terdapat dua kriteria yang digunakan, yakni kriteria menurut Imam Ghazali dan menurut Najrawi. Pedoman uji autokorelasi dengan memakai uji Durbin-Watson atau DW test. Yang pertama, jika 0 kurang dari DW dan DW kurang dari DL, berarti ada autokorelasi positif. Yang kedua, jika 4 min DL kurang dari DW dan DW kurang dari 4, berarti ada autokorelasi negatif. Yang ketiga, jika 2 kurang dari DW dan DW kurang dari 4 min DU atau DU kurang dari DW dan DW kurang dari 2, berarti tidak ada autokorelasi positif atau negatif. Yang keempat, jika DL kurang dari atau sama dengan DW dan DW kurang dari atau sama dengan DU, atau bisa juga 4 min DU kurang dari atau sama dengan DW dan DW kurang dari atau sama dengan 4 min DL, pengujian tidak meyakinkan. Untuk itu dapat digunakan uji lain atau menambah data. Yang kelima, jika DU kurang dari DW dan DW kurang dari 4 min DU, maka tidak terjadi autokorelasi. Sedangkan menurut Najrawi dan Usman 2002, pengujian autokorelasi berdasarkan yang pertama, angka DW di bawah min 2 berarti ada autokorelasi positif. Yang kedua, angka DW di antara min 2 dan plus 2 berarti tidak ada autokorelasi. Dan yang ketiga, angka DW di atas plus 2 berarti ada autokorelasi negatif. Poin materi selanjutnya ada uji rantes. Analisis rantes termasuk dalam statistik non-parametrik. Uji ini digunakan untuk menguji pada kasus satu sampel. Sampel yang diambil dari populasi, apakah sampel yang diambil berasal dari sampel acak atau bukan. Pengujian ini untuk kasus satu sampel. Prosedur pengujian dilakukan dengan mengurutkan data sampel dan mencari letak nilai mediannya. Jika dalam pengolahan data dan mengujikan uji autokorelasi menggunakan uji Durbin-Watson tidak lolos uji, maka alternatifnya bisa menggunakan uji rantes ini. Selanjutnya, ada dasar keputusan dalam uji rantes. Dasar keputusan dalam uji rantes yakni yang pertama, jika nilai signifikansi kurang dari tingkat signifikansi 0,05, maka terdapat gejala autokorelasi. Jika nilai signifikansi lebih dari tingkat signifikansi 0,05, maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Selanjutnya ada dampak autokorelasi. Menurut Gujarati tahun 2003 dalam bukunya mengatakan bahwa keberadaan autokorelasi pada metode kuadrat terkecil memiliki konsekuensi antara lain. Estimasi metode kuadrat terkecil masih linier dan tidak bias, namun estimator-estimator tersebut tidak lagi efisien atau memiliki varian terkecil. Oleh karena itu, interval estimasi maupun uji hipotesis yang didasarkan pada distribusi T maupun F tidak dapat digunakan untuk evaluasi hasil regresi. Selanjutnya ada langkah-langkah penggunaan SPSS.
Yang pertama ada uji Durbin-Watson. Langkah-langkah uji DW pada SPSS adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita siapkan data kita pada Excel, kemudian kita copy data tersebut pada aplikasi SPSS. Atau kita bisa langsung menyiapkan data yang siap diolah pada SPSS. Kemudian, kita mengikuti langkah yang pertama, yaitu kita klik Analyze, lalu kita pilih Regression, setelah itu kita pilih Linear, lalu langkah kedua kita input variabel independen pada kolom independen dan variabel dependen pada kolom dependen. Setelah itu kita klik Statistik. Lalu pada langkah ketiga, pada kotak Linear Regression Statistik, beri tanda centang pada Durbin-Watson, lalu kita klik Continue, lalu kita klik OK. Setelah itu kita mendapatkan hasil output SPSS. Nah, berdasarkan tabel model summary output hasil SPSS, terlihat nilai Durbin-Watson sebesar 1,767. Nilai tersebut nanti dibandingkan dengan nilai tabel Durbin-Watson yang ada pada tabel dengan rumus K banding N, di mana K adalah jumlah variabel independen dan N adalah jumlah sampel. Selanjutnya ada uji rantes. Setelah kita menyiapkan data yang siap diolah pada SPSS, kita klik Analyze, lalu kita pilih Regression, lalu kita pilih Linear. Pada langkah kedua, kita input variabel independen pada kolom independen dan variabel dependen pada kolom dependen. Lalu kita klik Save. Lalu muncul tampilan seperti ini. Nah, pada kotak Linear Regression Save, beri tanda centang pada Unstandardized. Lalu kita klik Residuals. Lalu kita klik Continue. Lalu kita klik OK. Selanjutnya pada langkah keempat, kita klik lagi Analyze. Lalu kita pilih Non-Parametric Test. Lalu kita pilih Legacy Dialogs. Lalu kita pilih Runs. Setelah itu muncul tampilan seperti ini. Nah, pada kotak run test, masukkan variabel unstandardized residual ke kotak tes variabel list. Lalu kita beri tanda centang pada median di bagian cut point. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita dapatkan hasil output SPSS pada uji rantes. Nah, berdasarkan hasil SPSS pada tabel rantes, terlihat bahwa nilai signifikansi sebesar 0,561, di mana nilai 0,561 lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Maka pada uji rantes tidak terjadi autokorelasi. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.